Tes. Mohon izin Bapak Presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Presiden, Pak Menteri. Saat ini telah ada bersama kita adalah pengusaha-pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan ikan di Provinsi Maluku. Produksi perikanan yang dihasilkan yaitu tuna loin yang tadi kami bicara dengan Bapak Presiden bahwa kami telah mengirim tuna loin itu dalam bentuk pengapakan sebesar 83 ton ke Los Angeles melalui pelabuhan Yosudarso. Ada tuna gelondongan beku, tuna gelondongan fresh, ikan cakalan beku, ikan peligis. Ikan peligis ini ikan kecil-kecil seperti kawalinya, kalau di Jakarta bilang ikan tudai, ikan kembung, di sini bilang ikan tatare. Itu ikan yang kecil-kecil peligis. Dan ikan demersal. Produksi ini selain dipasarkan di dalam negeri juga telah diekspor ke Amerika Serikat, Jepang, Vietnam. Perusahaan-perusahaan yang ada di sini antara lain PT Perikanan Nusantara yang punya Pak Erik BUMN, PT Samudra Indo Sejahtera, PT Harta Samudra, PT Aneka Samudra Tata Bahari, PT Maluku Prima Makmur, dan PT Peduli Laut Maluku. Ini orang-orang ini semua yang sekarang ini telah membantu Maluku untuk ekspor ikan, baik itu fresh maupun loin, ke luar negeri, Narita Jepang sama Los Angeles. Di hadapan Bapak ini, untuk itu kami serahkan kepada Bapak untuk dialog dengan mereka, Pak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Ada yang mau bicara? Terbuka aja. Pokoknya kalau ada gubernur yang macam-macam, kamu kasih tahu apa Presiden. Siap. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Presiden yang saya hormati, Pak Jokowi, Bapak Menteri, Pak Erik. Kebetulan dulu manajer saya Pak main basket di Amerika. Bapak Gubernur yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Kuntoro Alfred Kusno. Kami telah berkecimpung di dunia perikanan sejak tahun 1993 Pak. Lokasinya di Desa Tulehu yang rencana pembangunan Newport. Nah di situ Pak, kira-kira 2 kilo dari situ Pak. Jadi sudah 28 tahun Pak di sektor perikanan. Saya singkat aja, saya ada 3 poin Pak yang saya ingin share ke Bapak. Pertama itu kami masalah laboratorium uji mutu Pak. Selama ini kami harus kirim ke Bali, waktu dan biaya yang cukup mahal. Di Ambon sendiri belum ada seperti pengujian logam berat, histamin, dan juga terakhir ini kita mesti uji COVID-19 Pak. Jadi butuh waktu dan butuh biaya. Yang kedua itu masalah logistik. Mungkin Bapak bisa lihat di Maluku ini, khususnya di Pulau Ambon, tidak terlalu banyak investor di sektor perikanan karena kita mengalami itu biaya logistik yang cukup tinggi. Contohnya seperti saya ekspor ke Jepang, ke daerah selatan Fukuoka Pak, itu khusus ikan cakalang dibuat katsuobushi Pak, jadi sebagai pengganti MSG itu. Nah, saya minimum harus mengorder 40 feet kontainer dari Surabaya, at least 2 minggu Pak, baru dikirim kosong ke Ambon. Sampai di Ambon saya mesti tracking lagi dari pabrik ke sini pakai mobil Thermo King. Jadi betul-betul yang tadi itu betul Pak, double handling Pak.
Karena 40 feet ini, maaf, infrastruktur di kota Ambon ini kan terlalu kecil, Pak. Jadi tidak bisa ditarik, kecuali kalau 20 feet bisa, Pak. Lalu yang kedua, jadi saya rasa sudah betul, Pak, kalau kita di Ambon ini mesti ada Newport, jadi terintegrasi semua dan memudahkan segala-galanya. Lalu berikutnya untuk masalah dokumen-dokumen ekspor, jadi saya juga kaget, Pak. Sekarang ini pengurusan dokumen itu memakan waktu bukan hari, Pak, per jam. Jadi luar biasa cepat sekarang, Pak. Jadi mau ekspor itu hanya hitungan hari, bea cukai. Karena di sini atas bentukan Bapak Gubernur, terima kasih Pak, itu ada namanya Tim Peningkatan Ekspor Maluku. 24 jam Pak. Kita ada kesulitan apa aja dan selalu di follow up kita. Ada yang kepala bea cukai tanya, Pak, ikannya udah tiba di Jepang belum? Saya bilang belum, karena butuh waktu sekitar 35 hari Pak. Ambon mesti tunggu lagi di Surabaya atau di Jakarta Pak. Nah lalu yang terakhir ini Pak, produksi kita menurun sekali Pak. Jadi kita punya alat tangkap itu ada dua, satu pull and line yang UHT, yang satu handline Pak. Semua alat tangkap ini berwawasan lingkungan, sustainable Pak. Dan orang Maluku sudah terbiasa dengan alat tangkap ini. Jadi saya cerita sejarah dikit, 28 tahun kita produksi Pak. Sebelum tahun 2000 itu rata-rata sekitar 6.000 sampai 8.000 ton per tahun. Tahun kemarin saya catat hanya 213 ton. 213,7 metric ton. Jadi memang drop sekali. Drop ini pasti pertanyaannya kenapa? Kapal-kapal penangkap ikan yang khusus pull and line ini menurun jauh sekali Pak. Dulu sekitar ada 450 unit Pak. Sekarang tidak lebih dari 50. Kenapa bisa begitu? Dulu kita tangkap itu one day fishing trip. Sekarang at least 5 to 7 days. Dan itu pun jauh sekali. Jadi biaya operasionalnya meningkat. Oleh karena itu banyak pemilik-pemilik kapal yang tidak sanggup. Dan pemilik ini adalah masyarakat desa-desa. Desa-desa yang ada di sekitar Pulau Ambon Pak. Nah untuk itu saya mengharapkan Bapak kalau bisa tolonglah bantu masyarakat kita, tidak usah banyak, kembalikanlah sekitar 450 unit kapal-kapal pull and line ini. Jadi kapal pull and line ini Pak, satu kapal itu padat karya sekitar 25 kru. Kalau kali 400 sudah 10.000 lapangan kerja. Dan orang Ambon sudah terbiasa dengan alat pancing ini Pak. Itu hanya dari kru laut Pak, belum bagan-bagan, belum pabrik. Jadi saya rasa dampaknya tuh luar biasa kalau kita bisa itu. Nah tadi kan saya lupa Pak, kenapa ikan semakin menurun. Itu banyak sekali kapal-kapal jaring Pak, yang beroperasi di selatan dan di utara. Kapal jaring ini kan dia memakai rompon Pak, memakai rompon. Jadi ikan-ikan pelagik besar, cakalang tuna ini kan biasa migrasi dari selatan ke utara atau dari utara turun ke selatan. Nah di selatan Maluku ini udah banyak rompon, demikian juga di utara Seram Pak. Jadi ikan-ikan ini sudah tidak akan masuk ke dalam ke wilayah pesisir. Jadi masyarakat pesisir ini ya itu Pak, lama-kelamaan akan mati. Rompon-rompon itu Pak, itu kebanyakan pengusaha-pengusaha perikanan dari luar Maluku Pak. Kalau di Seram Utara itu kebanyakan dari Bitung Pak, dari Bitung. Wilayahnya tuh di utara Seram Pak. Kalau dari selatan ada dari Bali, ada dari Jakarta Pak. Dan kebanyakan kan tidak masuk ke Maluku, ke Ambon Port Pak. Nah jadi kebanyakan tidak masuk ke Ambon Port, mereka langsung kirim keluar Pak. Jadi ya kesian Pak, kita orang Maluku tidak dapat apa-apa. Demikian dari saya, terima kasih Bapak Presiden, Pak Gubernur, terima kasih. Oke bosku, tonton video menarik kami lainnya. Terima kasih bosku.